dan lebih dingin daripada es. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang maksudnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahum min ayatihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi kasurat ni'amuhu fadail wa la ta'uddu ni'mah ولا تحصى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كثرت فضائله من الرمل والعصا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi akrimni bi husni sawti wan nabar hatta man sami'a qira'ah yajdadu riqqatan fi qalbi wa in kana qasil qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halal min haitsu la yahtasib wal qulubal alamin bi sirrihim alayya wa albisni qabulan bisalmah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sama pelan aja. Pak, masih ada. Memang suasana ini jangan lama-lama ngajinya ya.
apalagi nasi uduk udah pada matang kayaknya. Nasi uduk semut jengkol. Bapak sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus para guru-guru, para ajengan, para asatidz, para kiai, para hujjaj, wabil khusus sahibul wilayah, sahib maqam al-alim al-alamah Ustaz Fargoh Munsolif Afan, mata'alallah bituli hayati. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala, duitnya banyak, amin ya rabbal alamin. Istrinya banyak. Banyak pun takut. Juga para guru-guru, para hadirin sekalian, para sepuh, para bini sepuh dan haji sepuh, segenap pengurus masjid Jami Baitur Rahim, juga Qori yang tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan situ ada Ustaz Muttaqin, Zainal Muttaqin, dan yang satu lagi beliau dah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, keberkahan dari baca Al-Quranul Karim ya. Tambah anaknya, tambah istrinya tambah. Bapak sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan pagi yang cerah ini dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan guyuran air hujan yang mudah-mudahan dengan guyuran air hujan di Kota Depok menjadikan nafi'an mubarakan, hujan yang mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau apa yang hasil dari Allah gak usah menggerutu. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang menggerutu gak sadar, kita mencela daripada kudrat Allah. Ya, hujan lagi. Nah, itu adalah orang yang menerima kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka sama Allah. Bahkan kata ulama Kiai Haji Al-Afandi, Rabbis qina ghaisa'am nafai mubarak dawa yadumu bi kulli am ala mamaris sinin. Orang yang memberikan doa kepada Allah ketika hujan itu mustajab, jangan mencela. Makanya begitu manusia kadang-kadang diciptakan dikasih hujan, ya hujan mulu becek berdede begitu. Ketika diberikan kemarau, ya lah panas kata hujan-hujan. Itu manusia begitu, tapi manusia itu kadang-kadang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan turun hujan yang Allah berikan, nafi'an mubarak, yakni keberkahan dan kebermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan sebabnya Ustaz Riki, saya bisa hadir saat ini di sini. Dengan beliau sebabnya bisa hadir bersilaturahmi di kediaman dan di tempat ini, di Masjid Jami yang megah dan indah di kawasan Kota Depok, yang mudah-mudahan ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dikira di Jawa Barat sudah nggak berlaku Ustaz ya. Udah pada sehat, udah nggak pakai masker, tapi pakai masker semuanya. Yang penting ikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ini pandemi kita hadapi bersama, yang tentunya kita minta sama Allah karena hikmah daripada apa yang kita hadapi sekarang, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Kenapa? Karena melihat saat ini saya nggak tahu ada yang senyum apa yang cemberut. Kenapa? Karena bibirnya ditutupin masker ya. Mudah-mudahan semuanya hilang dengan kedatangan Isra wal Mi'raj. Amin. Ya rabbal alamin. Saya tanya sampai jam berapa Ustaz ini ceramah? Jam 6 lewat. Jam 6 lewat 15 ya. Dikira sampai jam 8. Siap sampai jam 8? Siap? Udah Bapak ke depan aja, saya nggak siap. Nah, ini Bapak sekalian, ngaji mah beda sama nonton sinetron ya. Apalagi sinetron Ikatan Cinta. Oh, ibu-ibu demen banget udah ya. Mendingan itu daripada Isra Mi'raj. Amin ya rabbal. Ini mah di Solo, di Cipayung sono. Kalau Cipayung Depok mah insyaallah sama ya Bapak sekalian. Bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, berangkat dari surah tadi yang disampaikan, peristiwa subhanallazi asra, maha suci Allah, dalam kitab Ali As-Sabuni, dalam kitab Sofatut Tawasir, subhana, maha suci Allah, an-nuksan tanjihan ilallahi ta'ala, membersih
suci Allah Subhanahu wa taala yang ada pada manusia tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan semuanya. Makanya sabah di situ diawali dengan kalimat maf'ul mutlaq ayat tanjih, dengan demikian membersihkan kepada Allah Subhanahu wa taala an kulli mungkin, an kulli nuqsan, dari setiap kekurangan dari manusia tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Bapak sekalian, ini peristiwa Isra wal Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Rajab ini adalah kalimat yang ditarjib dari kata yang dimusnad dari kata tarjib, al-ta'zimun, agungnya luar biasa yang ada di dalam bulan Rajab. Pertama, di awal bulan Rajab kata Kanjeng Rasul bahwa di dalam surga ketika Rasul jalan-jalan kemana, naik ke Sidratul Muntaha, dibawa ke surga, kemudian Rasul menemukan satu danau yang dimana danaunya yang disebut dengan Danau Rajab. Kata Kanjeng Rasul, maha danau, wahai Jibril, ini danau apa? Ini danau apa airnya? Airnya ini Pak, danau itu yang disebut danau luar biasa. Kanjeng Rasul bilang, maha danau, ini nahar apa wahai Jibril? Namanya adalah Nahrul Rajab. Bahkan airnya kata Kanjeng Rasul di dalam itu kitab yang namanya kitab Muqasabatul Qulub karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya adalah bahwa ma'uhu abyadu minal laban, ini airnya lebih putih daripada susu, wal a'la minal asal, lebih manis daripada madu, wal abrad minas sal, dan lebih dingin daripada es. Ini air apa kata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Kanjeng Rasul bilang nanya sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, hada li ummatika, ini untuk umatmu wahai Jibril. Umat yang mana? Adalah umat man shoma yauman fi rajab haqquhu sarbuhu. Barang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, maka berhak meminum itu telaga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 27 Rajab sudah mau habis. Ada yang puasa sehari di bulan Rajab? Insya Allah. Satu hari aja dulu. Tadinya saya mau sahur tadi itu, takutnya ada pecel lele di sini, jadi nggak puasa. Ya, baru disuguhin tadi. Katakan Kanjeng Rasul kalau disuguhin, lah minum aja udah. Saya udah niat mau puasa, kalau disuguhin saya puasa. Tadi nggak disuguhin, terus disuguhin air. Ya, saya udah dari dulu ceramah kemana-mana di Depok masih air bening gitu kan. Ya, mau air terus juga nggak apa-apa kalau ada mah. Kalau ada, ya nggak usah dia apa namanya. Penting kalau ada mah diusahain nggak apa-apa. Bapak sekalian yang dihormati dan Allah muliakan, ini kembali bahwa orang yang puasa kemuliaan bulan Rajab begitu. Satu hari di bulan Rajab dia berpuasa, itu haknya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan di warga Masjid Jami Baitur Rahim di bulan Rajab berpuasa satu hari, 2 hari, 3 hari, mau sebulan boleh, mau sambung ke bulan Sya'ban boleh, bahkan nyambung lagi ke bulan Ramadan, berarti full, bahkan puasa 3 bulan. Insya Allah mudah-mudahan ada di kota Depok atau ada jamaah Masjid Al-Apa Baitur Rahim yang puasa 3 bulan berturut-turut. Ada yang 3 bulan turut-turut. Sadiki ada. Ya Allah, korban sebulan ya kadang-kadang kita kalah udah ya. Bahkan kita Masya Allah Rabbana Karim. Ini kembali bulan Rajab ini bulan yang berkah, bulan doa tadi udah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berangkat dari Isra Mi'raj, Masjidil Haram Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang besar yang tidak bisa diterima oleh akal. Bahkan dalam kitab tafsir yang lain, bukan bira'yu tapi biqalbi, bukan diterima dengan akal tapi dengan hati. Kenapa? Akal kekecilan nerima sebesar Isra wal Mi'raj. Jadi akal kekecilan nggak nerima dengan perjalanan Isra wal Mi'raj yang besar, maka akal tidak menerima sebesar perjalanan Isra wal Mi'raj
bil ra'yi tapi bil qalbi ai imanullah taala. Orang yang mengimani Isra wal Mi'raj, maka orang begitu hebatnya keimanan. Orang yang tidak percaya dengan Isra, maka kufur hukumnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, man kafara, barang siapa yang tidak percaya Al-Quranul Karim, lihat Al-Quran, subhanalladzi asra. Kalau Mi'raj itu simpang siur pendapat ulama. Ada yang berpendapat kudu dua-duanya percaya, tapi kalau Mi'raj ada orang yang boleh percaya tapi kudu dengan percaya, tapi jangan ingkar, tapi sampai kita percaya betul dua-duanya. Kenapa? Karena ini perjalanan yang mengundang Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan yang diterima oleh akal tidak boleh diterima oleh akal, nggak bisa. Karena iman yang berbicara. Maka perjalanan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra wal Mi'raj Mekah atau Haram Aqsa itu disebutnya, yang disebut dengan alam nasut, alam fisika, alam indrawi, alam yang kelihatan manusia. Itu alam apa namanya? Haram Aqsa disebut alam nasut, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit batas ketujuh disebutnya alam malakut, karena alamnya malaikat. Makanya disebut 3 alam ditembus, dari 7 langit ke atas Sidratul Muntaha, rob sampai aras, sampai berjumpa dengan Allah. Itu alam lahut, alamnya ketuhanan. Malaikat nggak nepil ke sono, angus kalau malaikat ke sana. Akhirnya ketika sampai di batas ketujuh, malaikat Jibril berbicara, Muhammad, dah sampai sini aja dah, saya nggak kuat ke sono. Kata malaikat yang Rasul, jangan begitu Jibril, kan dari Mekah bareng kita berdua. Jangan begitu wahai Jibril. Udah malaikat, ini bukan alam saya. Malaikat nggak nyampe ke sana. Itu urusan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 alam ditembus dengan 3/4 malam. Maka alam nasut, alam malakut, dan alam lahut sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berangkat? Bi'abdihi, hambanya. Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa enggak binabi? Kenapa enggak birasuli? Namanya abdul. Maka pendapat ulama, Rasul berangkat Isra wal Mi'raj itu adalah ruhan wa jasadan, ruhnya dengan jasadnya. Walaupun kata ulama, ruhnya doang, jasadnya mah kagak. Tapi ada lagi jasadnya, dua-duanya. Kalau udah ruh dengan jasad berarti dua-duanya. Maka perjalanan yang sangat dasar, ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya berangkat dua-duanya. Kemana? Berjumpa dengan Allah. Perjumpaan Allah dengan Kanjeng Rasul. Ini pertama, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Berjumpa dengan Zat yang Maha Suci. Sebelumnya Kanjeng Rasul mensucikan diri. Makanya Bapak, Kanjeng Rasul sebelum Isra wal Mi'raj, Rasul dibersihkan dulu hatinya. Bahkan dalam kitab Bayanama itu kalau kita buka, waduh Rabbana, gak bakalan cukup waktunya sampai subuh. Kembali, jadi Isra wal Mi'raj luar biasa. Bayanama, Rasul dibeli dalam kitab Bayanama. Rasul lagi nyender di rumah Sayyidina Hamzah, kemudian malaikat Jibril turun, kemudian Masya Allah Rabbana. Akhirnya ketika Kanjeng Rasul dibelet di sumur Jam-Jam, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dulu. Apa indikasinya? Supaya manungso sakniki syarat Arab bersih diri kepada Allah. Kenapa? Rasul saja yang akan berhadap dengan Allah pandai membersihkan diri. Walaupun Kanjeng Rasul ini manusia suci, buat contoh kepada manusia, biar pandai zikir, biar pandai riyadhah, biar pandai mensucikan diri, ngaji diri, dan lain sebagainya, supaya dibuang daripada sifat riyanya, ujubnya, takaburnya, sum'ahnya, egoisnya, pengen menang sendirinya, sombongnya, merasa diri enak, merasa diri pintar, merasa diri bisa, dan lain sebagainya. Itu semua bahkan di dalam kitab ada yang namanya virus 99 yang ada di dalam jasad manusia terletak di situ. Maka 99 virus
yang akan merusak lebih ganas daripada virus yang sekarang adalah COVID kita. 99 COVID-nya itu ada cuma 19, tapi 99 ada fotonya di Makom Habib Ahmad As-Sadiri di Kampung Cikini, Kampung Bandan. Itu ada fotonya 99 manusia terjangkit dengan virus yang 99. Ini baru 19, lebih ganas katanya. Mudah-mudahan orang yang rajin dekat dengan Allah semua ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bimbang Kampung Depok mau apa, itu mah ciptaan Allah. Yang penting kita husnuzon kepada Allah. Kalau kita minta perlindungan, Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau udah was-was ya tenang, kuat, tenang. Ya tenang. Betul-betul. Ya, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting banyak dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus banyakin para ustaz, banyakin kitab-kitab yang kita baca, banyakin aurat-aurat zikir. Bahkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, "Man qara'a ratibul Al-Haddad," barang siapa yang banyak membaca ratib Al-Haddad, insyaallah amanah akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minasyirqa wal gharaq wal aman wal fitan wal bihan wal bala, akan dibebaskan dari segala mara bahaya dunia fitan itu. Amin ya rabbal alamin. Ratib Al-Haddad, ini saya cerita sedikit. Ratib Al-Haddad beda dengan ngaji ya. Ratib Al-Haddad itu Pak, mungkin susunan yang disusun oleh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam kitab itu, dalam tafsir dalam Ratib Al-Haddad ada kalimat Bismillah al-atos atau al-haddad, sama ada kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Itu ada ya, saya dibacakan Pak ya. Kemudian yang kedua, ya latif falam yajal untuk bina manajer inna latif falam tajal untuk bina wal muslimin. Itu kalimat yang sering dibaca. Hikayatnya apa? Di dalam kirtos Pak. Kirtos ini kita menghayatkan ada seorang bapak-bapak. Dulu bapak-bapak ini pintar, orang yang alim, kemana-mana nggak pernah lepas ini kalimat ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim, kemana-mana dia baca. Ya latif falam tajal untuk bina manajer inna latif falam tajal untuk bina wal muslimin, diberikan dibaca oleh Allah oleh itu orang. Akhirnya suatu ketika istiqomahnya dia baca, akhirnya bagaimana? Akhirnya dia kemana? Ke hutan. Si bapak ini ke hutan nyari kayu bakar, kerjanya ke kayu bakar. Ketika di perjalanan kayu bakar mengambil sudah, kemudian arah pulang. Ketika pulang ada ular berbisa nyamperin itu si bapak. Namanya Pak Ma'ruf, ya. Namanya bapak itu Pak Isan yang banyak kebaikannya. Ini Pak Ma'ruf mau pulang. Ketika mau pulang dihadang seekor ular. Akhirnya ngomong dengan ular itu dialog. Kata ular ini, "Wahai Tuan Bapak, tolong selamatkan saya dari kejaran pemburu." Orang ada memburu, ya. Ada yang buru hewan-hewan, ya. "Wahai Bapak, tolong selamatkan saya." Dari mana? Selamatkan dengan apa caranya? "Tolong, saya akan mati, selamatkan saya." Dengan cara apa? Pokoknya dengan cara apa saja, yang penting harus selamat. Akhirnya cuma nyari jalan. Akhirnya begini, kata si ular, "Wahai Bapak, tolong selamatkan, dan saya pengen bersembunyi di perut Anda." Pengen sembunyi di perutnya. Caranya bagaimana? Dia nggak tahu dengan cara apa. Yang penting aku pengen sembunyi di perut Anda. Ya udah, kata si bapak, kalau engkau pengen sembunyi di perut saya, tapi titip, jangan kau ganggu dan engkau hancurkan satu organ tubuh aku kalau engkau udah sembunyi di sini. Akhirnya ya udah sepakat. Ya udah, aku akan ikutin pendapat. Udah sepakat begitu. Akhirnya ambil itu ular. Kemudian ditelan itu ular. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah di perutnya itu bapak. Kemudian ada yang membunuhkannya. "Wahai Tuan Bapak, ada engkau melihat ular tadi?" "Demi Allah, saya enggak melihat ular." Singkatnya begitu, saya enggak melihat ular. Ada ular di mana? Di dalam perut. Akhirnya sudah selamat si ular itu dari mana? Dari pemburu tadi. Kata si bapak, "Wahai ular, sekarang kau sudah selamat dari pemburu. Kemudian kau keluar sekarang." "Keluar dari mana?" "Dari perut saya." Akhirnya kata ular, "Bagaimana?" "Wahai Bapak, aku tidak mau keluar karena aku betah di dalam perut Bapak." Singkat cerita, ya udah, kalau Anda betah dalam perut, saya akan pulang. Tapi kalau aku udah pasrah, kalau aku mati, tapi pengen mati di rumah supaya aku diurus dengan keluarga.
Ayo singkat cerita, sampai di rumah si bapak nyawa kayu bakar. Singkat cerita kemudian singkat ngebelet pengen buang hajat ke belakang. Setelah buang hajat ke belakang, ini si bapak luar biasa, yang bukan keluar kotoran biasa, tapi keluar daripada ular yang sudah terpotong-potong. Akhirnya ular telah bisa meninggal gara-gara dengan asma yang tadi. Maka si bapak selamat, ular mati keluar dengan terpotong-potong karena berkah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadullu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu dulu. Tapi jangan sekarang coba-coba jamaah masjid Al-Baitur. Pulang dari Isra Mi'raj, ada ular yang bisa Bismillahirrahmanirrahim ambil kemudian ditelan, insya Allah mati. Kenapa? Karena daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah kedesak, yang jelas kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa. Yang diantaranya Isra wal Mi'raj, ketika Kanjeng Rasul bersihkan diri, kemudian nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama bersihkan diri, kemudian dari tempat yang suci ke tempat yang suci, mau berjumpa dengan Allah yang suci. Mau berjumpa apa? Menerima daripada panggilan atau kewajiban yang suci. Di antaranya adalah sholat. Ini intinya tentunya Bapak sekalian, bahwa sholat ini adalah perintah dari Allah. Makanya tempat yang suci diawali dengan suci, berjumpa dengan Allah yang dah suci. Siapa orang yang diberangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, maka sebelum kita sholat diusahakan mensucikan diri dulu. Makanya al-wudu qabla ta'am, satu ulama mengatakan ini kita pengen berkah hidup, maka al-wudu qabla ta'am yang fil fakri. Maka sebelum kita mensucikan diri, sebelum kita wudu, maka sebelum kita sholat, kita mensucikan dulu diri dengan wudu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini wudu tidak lain yang sering kita laksanakan, tapi sebabul wudu yang dilaksanakan tidak asal-asalan wudu. Wudu yang sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tidak asal-asal wudu, isbabul wudu ala makani. Maka sekarang saat ini Kanjeng Rasul bertanya kepada sahabat, ala adullukum ma yamhullahu ta'ala wa yarfa'u darajat. Apakah engkau pengen diangkat derajat oleh Allah dan dimaafkan dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau wahai sahabat? Jadi sahabat kalau ditanya baginda Rasulullah bilang, mau ya Rasulullah. Akhirnya katakan Rasul, pertama adalah kalau engkau pengen dimaafkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu, isbabul wudu wal makari, yang kedua intidharus salat ba'da salat, yang ketiga kasrul khata ilal masajid. Satu, isbabul wudu, banyakin berwudu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, intidharus salat ba'da salat, nungguin salat sesudah salat. Yang ketiganya, banyakin langkah kaki ke masjid saat ini. Bapak sekalian, ini hikmah daripada Muhammad SAW itu tidak lain adalah sholat. Jangan sampai kita sholat Idul Fitri, Maulid Nabi, tapi sholat kita tinggalkan, sholat kita abaikan. Karena kalau pengen istimewa, laksanakan sholat. Insya Allah kita akan istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang jelas mudah-mudahan kita ini orang yang istimewa. Kenapa mengistimewakan sholat? Karena sholat itu luar biasa. Sholat yang kita laksanakan berjamaah luar biasa ini ya. Masya Allah Rabbana. Ini sholat yang kita, masjid ini simbol luar biasa. Masjid itu simbol luar biasa, dan sholat itu simbol begitu hebatnya Allah mengajarkan ke masjid. Maka Rasul dari masjid ke masjid, indikasinya apa? Jangan jauh-jauh dari masjid. Oh sekarang ya Allah Rabbana Bapak nggak berhenti-berhenti. Masjid ini luar biasa. Al-mu'min bil masjid, orang mukmin dalam masjid, kasamat bil mai, bagaikan ikan dalam air. Orang mukmin yang belum di masjid ini betah. Air betah, apa ikan betah nggak di air Pak? Betah nggak? Ada yang nggak betah? Ada ikan yang mau modal. Berarti orang mukmin yang nggak betah di masjid itu mungkin modal. Betul-betul. Karena mukmin itu indikasi begitu. Jangan jauh-jauh Isra Mi'raj itu masjid sholat apa lagi udah. Di sini juga udah banyak ulama. Kenapa harus jauh-jauh dari Cipayung? Isra Mi'raj itu ada sholat masjid, jauh jauh-jauh. Bohong bener. Kalau bohong tinggalkan, kalau bener laksanakan. Kata Quran haram, tinggalin. Kata Quran halal, laksanain. Ke barat kata Quran, menuju ke barat
tempat, karena masjid ke masjid, masjid itu luar biasa. Maka mukmin yang di dalam masjid itu seperti ikan dalam air, betah. Wal munafik, ada orang munafik yang duduk di masjid. Wal munafiku, dan orang munafik fil masjid, orang munafik di dalam masjid, katoir fil qausi, bagaikan burung dalam sangkar, kagak betah. Beri ceramah ya, ceramah enak banget ceramah dah. Kagak betah, di sono, sini mau ngelalu, rajin banget ikhlas semuanya. Makin lama insya Allah ya. Dikira sampai jam 8 ini ceramah. Kayak suruh masya Allah Rabbana ya. Jadi walaupun 15 menit setengah jam, yang namanya ceramah itu ya Allah Rabbana ngaji ya Allah. Makanya mukmin nih, yang mukmin dalam masjid, mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang betah dalam masjid. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita indikasi begitu. Tapi mukmin yang di dalam masjid itu nggak betah. Duduknya udah beda-beda aja udah. Begini, keselonjoran. Ustaz lama juga hebat ya. Pernah saya Ustaz di DHM ini udah. Ya masya Allah, Rabbal selalu di DHM bakal ceramah pun diundang udah. Ya, nah jadi kan ngaji itu luar biasa kan Rasul. Ngaji itu beda dengan nonton apa. Ngaji itu ngajinya doang dapat pahala. Sampai hatal huta orang yang ngaji di dalam masjid itu dipaafin oleh Allah. Sampai ikan yang di dalam lautan, sampai semua yang ada di langit dan di bumi mintakan maaf bagi orang yang menuntut ilmu. Walaupun duduknya menuntut ilmu saat ini itu beda-beda. Ada yang selonjoran, mau nyender, disebutnya jider. Ngajinya nyender aja. Ada yang jiler, ngajinya ngiler aja. Ya, ada di apa namanya jilong, ngajinya melong aja udah ya. Ada jitong, ngajinya pengen montong. Macam-macam. Solo di sebelah di Depok enggak ya. Nggak sama, ya beda. Yang jelas ini, ayo mau menguruskan masjid, tadi mau pelebaran. Biasanya pelebaran, tapi yang isi. Saya dengar berita kalau subuh ini jamaahnya keluar kan. Di dalam kosong. Masya Allah Rabbana. Ayo kata Depok, Masya Allah Rabbana. Masya Allah. Barisnya ke belakang. Penuhi masjid. Jangan sampai masjid ini ya Allah yang ada. Kita ini masjid musola hebat. Ini anak mudanya tidak ada. Lihat deh semua ini Masya Allah. Anak muda. Kalau udah anak muda yang ke depan Insya Allah. Kan ini simbol 5 ini Masya Allah. Ada 5 simbol ini. Apa ini Pak? Ini simbol 5 ini Masya Allah. Makanya mukmin dengan masjid itu kita sama-sama rukun. Mukmin dengan mukmin itu seperti mana? Kaliyadain seperti 2 tangan, akur, rapi. Beda tapi akur. Begitu mukmin itu ya Allah. Kalau kanan gatal, garukin sama kiri gatal, garukin sama yang kanan. Dua-duanya gatal, garuk-garukan tuh. Nggak ada gatal yang kanan, yang kiri mau garuk kayak gini. Tapi digaruk Masya Allah Rabbana. Kun kaliyadain wa takun kaludunai. Jangan seperti apa? Jangan seperti telinga. 2 telinga ini ada, tapi nggak pernah ketemu. Betul Pak? Maka rukun Masya Allah Rabbana. Ini kanan ini rapi, kanan ini sifatnya baik-baik. Nerima duit, salaman, tanda tangan, baik Masya Allah Rabbana. Tapi yang kiri nggak pernah iri. Dah kiri nggak apa-apa, saya nggak iri. Saya bagian komunisasi, bagian percebokan. Ya Allah Rabbana, nggak pernah iri. Kata kanan nggak apa-apa, kiri nanti kan yang megang duit saya, aku berikan ke mall, berikan jam tangan. Yang penting kan dulu, itu luar biasa. Ini adalah apa? Karena akur mukmin dengan mukmin, masjid dengan masjid harus sama akur. Makanya simbol ini ternyata ada. Pertama ini simbol. Ini namanya apa? Apa namanya? Jempol. Ini simbol. Jempol ini simbol daripada aparat RT, RW, lurah, gubernur, camat, presiden. Inilah. Ini pemerintah kalau dipilih Masya Allah Rabbana kan. Ya. Ini simbol telunjuk. Telunjuk ini simbol orang kaya. Wah, Masya Allah Rabbana. Ini kalau orang kaya udah telunjuk rapi urusan dah. Tolong Pak Ustadz Margo, itu keramiknya diganti. Orang kaya yang nunduk jadi. Coba orang yang belangsak, pegeletnya orang ganti. Coba itu keramiknya siapa lu? Lu orang brengsek. Makanya orang kaya itu lagi duduk bareng. Orang kaya kentut. Ya Allah, Bapak sehat ya. Tuh, orang kaya. Coba orang belangsak kentut. Dasar-dasar bapaknya lu. Beda orang kaya dengan begitu luar biasa. Makanya telunjuk ini simbol orang yang kaya. Kalau udah nunjuk rapi urusan. Isomirat Pak. Oh, tuh nasi uduk dari saya. Semur jengkol dari saya. Ini bahasa ditunjuk Masya Allah.
Yang keempat, yang ketiga, ini jari tengah, simbol ulama, simbol aparat yang begitu netralitas. Kemana ulama? Jangan kau jauhin ulama, jangan jauhin ustaz, jangan jauhin para habaib. Kenapa? Ini jari tengah yang menengahkan kita, yang menenangkan kita. Maka kita harus waspada, Pak. Sekarang para ulama sudah pada meninggal, maka ilmu akan diangkat oleh Allah, bukan ilmunya, tapi yang punya ilmunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa kalau udah ulama. Berapa hari kemarin? Bulan Januari ada 15 kiai yang meninggal langsung, Masya Allah Rabbana. Bilusus Sayyid Walid, Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sayyad itu meninggal, Habib Syekh, kemudian Syekh Jabir. Masya Allah Rabbana Karim. Ini semua kita, ulama-ulama kita, Masya Allah Rabbana. Ya, ini harus ketir, ini akhir zaman sekarang. Ini ulama diangkat-angkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung masih ada, ayo kita bariskan rapat barisan ngaji bareng bersama. Maka simbol ulama di sini. Yang ketiga, ini yang keempat, ini jari tengah, simbol anak muda. Nah ini anak muda ke depan, ayo. Yang ada anak muda, Masya Allah. Ini kadang-kadang batu rahim. Wah, masjidnya cakep banget. Yang ada aki-aki, yang komat aki-aki, pukul beduk, aki-aki, gulung tikar, ngurus kolam, bedahin kolam, yang aki, aki. Ya Allah, Rabbana biar pintar, biar saleh, biar panjang umur, amin ya rabbal alamin. Ayo, anak muda, ini simbol anak muda. As-sababu la yaqdiruna bi qadriha illa bis-suyuh. Masa muda ini tidak akan terasa enaknya. Sekarang anak orang tua merasakan, Masya Allah, muda itu, masa muda ini enak. Tidak ada orang yang sebatas muda, kemana aja dia pergi. Mau ibadah, mau kagak, maka ada peribahasa. Kalau muda kupas-kupasin, masa muda puasi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa muda Masya Allah enak, udah masa muda mah. Dan udah tua, enggak bakalan lagi balik ke muda, tapi muda berjalan ke tua. Maka peribahasanya, kalau udah tua boleh bersifat ke pemuda, tapi muda pun harus seperti tua. Maksudnya apa? Ayo sama-sama bergandengan, yang tua yang muda bergandengan tangan. Kemudian yang ketiga, yang keempat lagi, jari kelingking, simbol siapa? Simbol perempuan. Perempuan ini kecil tapi antep, Pak. Ini kemana aja? Masya Allah, masuk, Pak. Kuing masuk, kesini masuk. Tuh, Masya Allah, Pak. Nyoba telur itu di bawah ayam, pakai ini ya, Pak ya. Pakai ini malah des, Allah, Pak. Masya Allah, pakai ini, Masya Allah, Pak. Walaupun kecil antep kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin indikasinya dari peringatan, di mana-mana peringatan. Jadi pengen bicara banyak, yang jelas mudah-mudahan ini singkatnya. Ayo rapatkan barisan, jangan kau tinggalkan masjid, karena ini perahu. Nabi Nuh ketika mengajak putranya, Kan'an, gak mau, apa kata Allah? Kan'an, itu bukan anakmu. Ketika Kan'an naik perahu, manggil, ya bunayya kamana, wahai anak, naik ke perahu, akan banjir. Dulu banjir bandang, sekarang kesini sekarang mau banjir munkarat, banjir maksiat, banjir kabirah, banjir munkarat, maksiat dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ya Allah Rabbana, ini diapain? Miras dilegalkan. Ini mau apa? Ngerinya hancur masyarakatnya. Ini mau kemana kita arah? Udah sekalian aja BTS pada buah-buah pada dihalalkan saja terus sekalian. Kenapa ini ya Allah Rabbana Karim? Ada yang berbicara, ini nggak apa-apa jual miras itu buat masukin kas. Sebetulnya ini kuliah mencolok makan dulu. Ya dulu Rabbana Karim, ini dari mana ngajinya ya Allah? Udah jelas al halal haramun, wal haram bayyinun. Haram itu udah jelas haram, wal bayyin bayyinun. Kalau yang halal halal, haram ya haram. Jangan dimanipulasi segala macam. Ini mau diapain? Takutnya negara hancur, nggak berhenti Allah. Makanya di mana-mana nggak berhenti. Satu sekian. Siapa Syarif Hidayatullah Cirebon ditanya oleh santrinya, wahai waliullah, wahai Syekh, kenapa ini Indonesia masih dilanda terus musibah? Kata Syarif Hidayatullah, nah ini Indonesia tidak akan berhenti musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena udah banyak yang mengundang itu bala dan bencana. Makanya ya Allah, banyak yang mengundang bala bencana. Ya Allah, banjir bandang tidak berhenti-henti, banjir, gempa bumi, angin, puting beliung. Masya Allah, di Sukabumi hancur itu rumah, angin puting beliung. Ada satu rumah hebatnya Bapak di Sukabumi tidak rubuh. Rumah kiai bukan, rumah ustaz bukan. Ternyata Masya Allah, kenapa itu rumah nggak hancur? Ternyata
ternyata di jendelanya ada jam tolak angin. Luar biasa. Bapak sekalian, jangan jauh-jauh dari masjid, rapatkan barisan, laksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena ini tiang daripada agama. Man amilah, barang siapa yang beramal dengan lewat bersujud, insya Allah akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiganya, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga berdoa, zikir juga berdoa, tapi sehabis sholat jangan dulu kemana-mana, ikuti imam, doa sarang-sarang bermunajat kepada Allah. Karena doa bareng-bareng dengan kita, insya Allah ada 1, 2, dan 3 yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, saya berdoa saat ini, Ustadz ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini saya belum diijabah, kayak beliau diijabah. Tuh begitu Pak, doa bersama itu. Dijabah, ya Ustadz begini doa, tinggal aja. Jangan ditinggalin, ayo bareng-bareng doa. Kenapa? Karena semakin kuat doa, semakin lemah itu adab. Semakin lemah doa, semakin kuat itu bala. Maka hancur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hikmah saat ini adalah doa, dan doa. Satunya dari Abi Dar Al-Ghifari, kata beliau ya Allah, dari ya Allah, sahabat Kanjeng Rasul Sa'ad Al-Khudri mengatakan, ma min muslimin yad'una bi da'watin illa a'tallaha ta'ala bi salasa. Seseorang yang berdoa lewat sholat atau sehabis sholat, kecuali dalam doanya tidak berdosa dan tidak memutus silaturahmi, kecuali Allah akan berikan 3. Pertama, imma ajila lahu da'watu, kecuali doanya langsung dijawab saat itu. Yang keduanya, wa imma ayyaghfira lahu fil akhirah, dan diakhirkan pada nanti diberikan oleh Allah di akhirat. Dan yang ketiganya, imma ayyusrifa ansu, dan doa itu akan meredam kejelekan-kejelekan. Ibnu Qayyim mengatakan, wa kadzalika doa fa innal aqwal aswab fi daf'il makruhan wa husulul maqlubat. Doa kita adalah hasil maksud kita. Mudah-mudahan hasil semuanya maksud dari jamaah Baitur Rahim dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena mangkok sudah diberes-beresin, sudah disiap-siapin, sotonya sudah disiap-siapin. Jadi cukup ceramah sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hud masofa wadah makadar. Kalau ada jarum yang patah jangan taruh dalam laci. Kalau ada kata dari saya jangan laporkan polisi dan TNI. Buah semangka, buah melon, buah jeruk, buah berpisah. Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.